Didukung oleh Pemirsa, mayoritas harga pangan utama di pasar tradisional Indonesia naik pada awal pekan Ramadan 2024. Beberapa komoditas pangan yang harganya naik mulai diantaranya beras, bawang, telur, gula, hingga daging sapi. Berbagai upaya dilakukan untuk menstabilkan harga, mulai dari penyediaan komoditas pangan berupa sembako hingga operasi pasar dan penegakan hukum, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana memastikan ketersediaan pangan hingga harga kebutuhan pokok berangsur normal? Kami dari Satgas Pangan Pusat mengecek langsung ke gudang Bulog Jakarta, memastikan bahwa beras banyak dan cukup. Kami juga hadir untuk mengecek di pasar-pasar becek dan retail modern. Hari ini kita lihat sama-sama bahwa Bulog telah menyalurkan hampir 13 ton beras itu ke retail modern melalui FS 13.000 ton. Ya. Artinya 1-2 hari ini akan dibanjiri oleh beras di pasar-pasar atau di toko-toko retail modern. Perintahnya Pak Presiden dalam rapat sidang kabinet paripurna yang terakhir, beliau menyampaikan bahwa masyarakat supaya bisa menikmati Lebaran ini dengan baik, jaga ketersediaan dan juga berikan harga yang baik. Jadi kalau kita lihat ini bukan cuma ada di Bulog Kelapa Gading, tetapi ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Pemirsa, kita akan langsung membahasnya bersama para narasumber yang telah bergabung dari luar studio. Ada Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, serta Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas, Bapak I Gusti Ketut Astawa. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Fitri. Selamat malam, Pak Wisnu. Sehat selalu. Baik, saya akan mulai perbincangan dari Pak Wisnu terlebih dahulu. Pak Wisnu, apa langkah untuk memastikan stabilitas pangan di masyarakat ini? Baik, begini Mbak, Satgas Pangan Pusat dan Daerah melakukan koordinasi, kolaborasi, dan tentunya pengawasan mulai dari hulu ke hilir. Kami bersama-sama dengan kementerian dan lembaga mengecek langsung hingga awal dari pangan itu ada sampai ke konsumen. Jadi sampai hari ini anggota kami pun masih berada di daerah se-Indonesia, memastikan bahwa pangan itu ada, stok itu ada. Dan tentunya dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan ini, kita, Polri dan Kementerian dan Lembaga memastikan kelancaran dalam distribusi pangan. Sehingga nanti teman-teman pengusaha masih bisa, truk-truknya masih bisa melalui jalan-jalan tol. Dan saya sampaikan kepada teman-teman di lapangan untuk bisa mempersilahkan truk-truk yang mengangkut bahan-bahan pokok masih bisa melalui jalur tol. Demikian, Pak. Baik, Pak Wisnu, fluktuasi harga pangan jelang puasa dan apalagi jelang Lebaran seperti ini kan seolah seperti masalah klasik yang terjadi setiap tahun. Sebetulnya apakah ada mapping ataupun langkah khusus antisipatif yang telah diambil? Ya, tentunya saya sudah 3 tahun memantau perkembangan situasi pangan, apalagi menjelang Hari Besar Keagamaan. Kami memastikan bahwa stok itu ada, distribusi ada. Nah, dan yang kita akan pantau terus adalah bagaimana perkembangan fluktuasi harga. Memang dalam situasi demand yang cukup tinggi, tentunya ada sedikit kenaikan harga. Namun saya bersama dengan kementerian dan lembaga dan badan pangan, kami sudah langsung mengecek ke gudang-gudang pangan, ke pasar-pasar becek dan pasar-pasar modern. Kita pastikan tetap bahan pokok itu ada, dan pasti masyarakat akan senang apabila bahan pokok itu tetap ada, dan masalah harga mungkin ini hanya temporer, Mbak. Setelah Hari Besar Keagamaan nanti akan turun kembali. Demikian. Oke.
Baik, berbicara mengenai harga pangan, saya ke Pak Gusti terlebih dahulu. Pak Gusti, dari data Bappenas, bagaimana mayoritas harga pangan secara rata-rata nasional per hari ini? Baik, Mbak Fitri. Secara prinsip memang apa yang disampaikan Pak Wisnu tadi, bahwa ada beberapa pangan yang naik kemudian di awal-awal bulan suci Ramadan. Namun perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa pangan juga sudah mengalami penurunan. Yang pertama terkait dengan beras premium itu relatif sudah turun. Sebagaimana juga kita atau kami sering ke lapangan dengan Pak Wisnu beserta tim. Juga kita melihat bahwa beras premium itu sudah hampir turun sebanyak 3.000. Yang biasanya 18.000, sekarang di retail modern sudah ada beras premium seharga 14.900. Juga terkait dengan beras medium juga sudah mengalami penurunan. Namun memang mungkin kalau premium mediumnya relatif masih kecil 200-300, namun itu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Kemudian dari sisi daging sapi relatif masih stabil, masih tinggi tapi relatif stabil, tidak mengalami kenaikan yang berarti. Kemudian bawang merah agak sedikit turun karena kebetulan juga pada musim panen. Juga cabai rawit merah juga mengalami sedikit penurunan, relatif agak sedikit tajam karena pas musim panen, sehingga cabai rawit merah juga mengalami penurunan. Juga yang agak naik sekarang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah daging ayam, yang kedua adalah daging ayam, yang kedua adalah telur. Itu juga sedikit mengalami kenaikan karena memang kalau dari daging ayam dan telur itu bergantung daripada harga jagung. Walaupun sekarang musim panen jagung, kita harapkan akan terjadi penurunan dari sisi daging ayamnya. Nah, kemudian yang lain-lain saya kira masih dalam pantauan kami relatif stabil. Memang kita harus antisipasi di 3 hari menjelang Lebaran. Di situ akan ada sedikit peningkatan konsumsi. Di sisi lain banyak pedagang-pedagang yang sudah pulang mudik, itu yang sedang kami antisipasi. Oke, saya kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, sebetulnya dari pantauan Anda ataupun dari Satgas Pangan, celah mana ataupun di sebelah sektor manakah yang paling rawan, yang paling berdampak terhadap kenaikan harga pangan ataupun berdampak pada ketersediaan pangan? Baik, tentunya kami akan memantau mulai dari hulu, Mbak ya, hulu hingga hilir bahkan ke konsumen. Kami menemukan ada indikasi ada kerawanan terkait distribusi. Makanya tentunya kami bersama dengan teman-teman dari Badan Pangan pun akan memperpendek jalur distribusi. Contohnya seperti beras semuanya. Beras ini dari umpamanya Jawa Tengah. Nah, bagaimana supaya Jawa Tengah itu mendapatkan beras dari hasil di Jawa Tengah? Memperpendek. Bukan Jawa Tengah langsung ngambil dari Jawa Barat. Nah, seperti itulah yang kita teliti bahwa adanya panjangnya jalur distribusi. Makanya kami bersama dengan teman-teman dari Badan Pangan pun memantau perkembangan distribusi dari pangan tersebut. Kalau tadi sampaikan oleh Pak Ketut tadi memang ada sedikit kenaikan, kami memantau perkembangan itu. Nah, bahkan kami juga menurunkan anggota kami sampai ke gudang-gudangnya, ya gudang-gudang, bahkan kalau beras itu penggilingannya bahkan kita mengecek langsung berapa sih penggilingan itu memproduksi gabah jadi padi, kami tahu bagaimana rantai distribusinya. Kami akan mencoba terus Mbak memantau terus, meskipun tadi Pak Ketut sampaikan 3 hari sebelum hari raya itu kami tetap ada di lapangan bersama dengan teman-teman dari Badan Pangan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Gusti, untuk kemudian menjamin ketersediaan pangan, tidak hanya kemudian menjamin ketersediaannya saja, tapi kemudian merata dan tidak terpusat di satu titik, ini seperti apa yang dilakukan oleh Bappenas? Baik, kami juga di samping memastikan bahwa stok atau cadangan pangan secara nasional cukup untuk menghadapi Lebaran, bahkan setelah Lebaran, juga kami selain bekerja sama dengan teman-teman Satgas Pangan, juga bekerja sama dengan teman-teman Kemenhub. Artinya teman-teman perhubungan ini kita ajak kerjasama dalam rangka distribusinya. Nah, distribusinya ini kami melibatkan teman-teman perhubungan sehingga daerah-daerah terluar pun bisa kita dorong distribusi pangan. Sehingga kekuatan daripada kolaborasi ini juga akan
meyakinkan kepada kita bahwa ketersediaan pangan menjelang Lebaran dan setelah Lebaran bisa dijamin dengan baik. Jadi kolaborasi antara Badan Pangan dengan Polri dalam hal ini Satgas Pangan, kemudian Kemenhub, juga dengan teman-teman Kementerian Perdagangan, Kementan ini sedang selalu kami jalankan sehingga bisa meyakinkan, bisa menjamin bahwa ketersediaan di semua lini, semua lokasi bisa dijamin dengan baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Gusti dan juga Pak Wisnu, kita akan kembali melanjutkan perbincangan, terutama kita akan membahas dari berbagai faktor apa sebetulnya tantangan yang paling utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia. Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Wisnu, dari berbagai macam faktor dan kompleksitas masalah, apa sebetulnya tantangan yang paling utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia? Ya, tentunya kami memantau ada 12 pangan yang kita pantau, ya, yang mulai beras hingga minyak goreng, bahkan ada bawang putih. Tentunya yang paling sulit adalah apabila stok tersebut tidak ada. Ini kita menghadapi El Nino kemarin, sehingga di beras agak menurun, ada beberapa produk pangan pun sedikit terhambat, ya. Apalagi kalau memang produk makanan tersebut atau produk makanan tersebut dari importasi. Nah, itu yang kita akan sulit untuk bisa memastikan stok tersebut ada. Tentunya kami selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman-teman dari perdagangan apabila ada bahan pokok yang kurang ada di Indonesia. Kami terus memantau, ya, contohnya seperti bawang putih, gula putih, itu kadang-kadang diperlukan importasi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Nah, itu yang menjadi hambatan apabila stok nasional menghadapi hambatan di bidang stok. Namun demikian kami pantau dari tim dari kami yang ada di lapangan, baik ada di Aceh, di Jambi, bahkan di Papua, tentunya kami memantau perkembangannya. Saat ini kami melihat bahwa memang yang agak naik tinggi adalah gula putih, ya, gula putih. Tapi mudah-mudahan gula putih ini akan terpenuhi dengan adanya importasi yang dalam waktu dekat ini. Demikian. Baik, Pak Wisnu, masih berbicara mengenai keamanan pangan dari pantauan Satgas Pangan Polri sendiri, apakah melihat ada tren atau pola tertentu dalam pelanggaran dari keamanan pangan? Iya, tentunya kami memantau, Pak, modus-modus operandi para pelaku pengusaha yang tentunya menikmati waktu-waktu yang saat ini meningkatkan harga pangan, ya. Kami terus melakukan koordinasi dan informasi kepada teman-teman pengusaha untuk seyogyaknya, untuk seharusnya melakukan bantuan pada masyarakat untuk menurunkan harga. Ya, memang dalam beberapa permasalahan di daerah kami menemukan adanya beberapa pelanggaran baik pidana maupun pelanggaran administrasi, seperti contohnya ada beberapa pengusaha melakukan pencampuran beras, ya, berasnya medium menjadi premium, kemudian adanya beberapa gudang yang tidak mengeluarkan stoknya menunggu hari-hari besar keagamaan. Itu ada juga, ya, bahkan ada juga beberapa bahan pokok yang dicampur dengan bahan-bahan yang tidak higienis. Nah, kami tentunya dalam penegakan hukum melakukan himbauan kepada mereka, namun apabila diperlukan tindakan tegas dan keras, kami menyampaikan akan melakukan tindakan tegas dan keras untuk bisa memastikan bahwa bahan pokok tersebut tersedia di masyarakat. Demikian. Oke. Selanjutnya kita berbicara mengenai harga beras. Saya akan ke Pak Gusti. Pak Gusti, ini harga beras kan masih belum normal seperti itu. Nah, skema dari Bappenas sendiri seperti apa untuk menstabilkan harga bahan pokok, terutama dari segi harga beras? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa saya bicaranya dari stok dulu, ya. Dari stok kita sangat cukup. Artinya tidak perlu dikhawatirkan dari sisi stok. Yang kedua, juga kami sampaikan bahwa dengan kondisi kemarin sudah ada relaksasi beras premium dari harga 13.900 menjadi 14.900 di zona 1, sehingga beras
beras yang tadinya 18.000 sampai 20.000 relatif sudah di retail modern sudah ada di harga 14.900. Artinya apa? Sudah turun 3.000 sampai 3.500. Untuk beras premium memang ada beberapa beras yang dengan merek-merek tertentu yang masih tertinggi, namun secara keseluruhan, secara mayoritas beras premium di retail modern itu sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kita tetapkan. Yang kedua, memang dari sisi beras medium masih relatif tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan, namun secara prinsip dia sudah turun 200-300 rupiah. Nah, kita mendorong dengan kondisi bulan April ini adalah sebagai puncak panen, kemudian bulan Mei juga puncak panen, sehingga bisa kita lihat dari sisi harga gabah. Harga gabah ini sekarang antara 100 sampai 6 ribuan, ada 6.200, artinya apa? Itu sudah menandakan pasti akan terjadi penurunan harga beras. Oleh karena itu kita secara perlahan melakukan langkah-langkah tadi, memastikan kondisi pasar retail modern ada beras premium dengan harga eceran tertinggi. Juga SPHP kita dorong di retail modern sehingga masyarakat kita bisa memperoleh beras medium di retail modern dengan harga eceran tertinggi. Kemudian beras premium pun ada dengan harga eceran tertinggi, sehingga masyarakat tidak perlu panik dalam rangka pemenuhan terhadap konsumsi berasnya. Sekali lagi, perlu juga kami sampaikan Mbak Fitri bahwa pemerintah tidak hanya menurunkan harga, namun menjaga juga harga di tingkat hulu. Oleh karena itu kita juga sama-sama menjaga agar jangan sampai beras atau gabah di tingkat petani sampai anjlok di bawah 5.000. Itu yang harus kita jaga sehingga petani kita tetap nyaman untuk melakukan produksi ataupun panen di wilayah masing-masing. Demikian, Mbak. Oke, artinya apakah strategi impor menjadi opsi juga yang diambil? Saya kira strategi impor itu kan impor yang terukur. Artinya saat ini dengan adanya panen raya, impor harus di stop. Dan itu komitmen daripada pemerintah. Artinya tatkala panen raya seperti ini, impor tidak ada masuk lagi. Kenapa? Satu, cadangan pangan pemerintah sudah cukup. Yang kedua, Bulog harus menyerap daripada panen dalam negeri. Itu prinsipnya, Mbak. Sehingga sekali lagi, pada saat panen raya, kemudian cadangan pangan kita sudah cukup, artinya importasi harus di full terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, pemerintah memutuskan importasi itu adalah sangat-sangat terukur dan selalu mempertimbangkan produksi dalam negeri. Demikian, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ke Pak Wisnu membahas mengenai koordinasi antara Satgas Pangan Polri dengan instansi terkait lainnya dalam upaya menjaga keamanan pangan dan kestabilan harga di Indonesia. Tapi Pak Wisnu, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Wisnu, bagaimana sebetulnya koordinasi antara Satgas Pangan Polri dengan instansi terkait lainnya dalam upaya ini untuk menjaga keamanan pangan dan kestabilan harga di Indonesia? Baik, Satgas Pangan Polri tentunya sangat baik untuk bekerjasama dengan kementerian dan lembaga. Sejak awal kebijakan kami dikhususkan, kemudian bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan menjaga pangan tetap terjamin, kita juga dilibatkan. Bahkan kita lihat sama-sama bahwa Polri turun langsung ke pasar-pasar becek dan pasar-pasar modern. Nah, kami bersama dengan unsur terkait bersama-sama memastikan bahwa bahan-bahan pokok tersebut ada. Bahkan kami juga ditugaskan oleh pimpinan kami untuk memantau apakah ada barang-barang yang harusnya ada di Indonesia tetapi hilang. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri di mana tentunya kami berkoordinasi dengan teman-teman dari kementerian itu memberikan masukan dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena Satgas Pangan Polri ini bukan saja di pusat, tetapi sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Dan tentunya kami juga tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut bahwa kami tidak saja melihat
kepada konsumen atau hulunya saja, juga melihat bagaimana hilirnya. Kami juga melihat bagaimana nanti terkait dengan pupuknya, bagaimana kita memantau perkembangan tentang sawahnya ataupun hulunya. Nah, disitulah kami bersama dengan para kementerian-kementerian yang ada, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dari Bulog, bahkan dengan Badan Statistik, yang setiap minggu kami melakukan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan bagaimana daerah pun bisa memantau terkait dengan situasi ataupun perkembangan pangan di daerah masing-masing. Kami lakukan terus, Pak, setiap minggu bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, ikut bersama-sama memantau perkembangan pangan yang ada. Tentunya ini semua untuk bisa memastikan bahwa selain inflasinya tetap terjaga, terjamin, juga memastikan stok pangan yang ada di Nusantara ini terjamin dan ada. Demikian. Oke. Untuk kerjasama dengan produsen, distributor, ataupun pedagang sendiri seperti apa Pak dari Satgas Pangan Polri? Lagi-lagi tujuannya adalah untuk menjaga keamanan pangan secara efektif. Ya, tentunya saya bersama tim Satgas Pangan Polri dan teman-teman juga dari Badan Intelijen pun melakukan koordinasi dan hubungan yang erat dengan para asosiasi dan masyarakat. Kita melihat dan bekerjasama untuk bisa berdiskusi terkait dengan stok yang pangan. Seperti kemarin kita menghadapi bagaimana harga beras itu sangat tinggi, kita tentunya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pengusaha. Ya, pengusaha itu mintanya bagaimana supaya stoknya ada, bagaimana menekankan harga. Nah, kita pun terus lakukan koordinasi terus, Mbak. Dan di tingkat petani pun kami pun melakukan diskusi yang panjang, ya, sehingga apa yang kami sampaikan pada rapat-rapat dengan kementerian, tentunya kami mendapatkan informasi dan data langsung dari masyarakat dan dari asosiasi. Dan tentu kami terus berkoordinasi, Mbak, sampai saat ini terkait dengan stok dan harga pun kami setiap hari melaporkan pada pimpinan, pada masyarakat bahwa stok itu ada. Ini semua karena kami bekerjasama dengan teman-teman asosiasi dan masyarakat. Oke, saya ke Pak Gusti. Pak Gusti, mengenai kerjasama sendiri dari Bappenas, bagaimana kerjasama antar daerah untuk menginformasikan misalnya wilayah mana saja yang produksinya kurang, sehingga kemudian diambil langkah antisipasi? Terima kasih Mbak Fitri. Artinya memang arahan dari Kemendagri pun dan sering dihadiri oleh setiap hari Senin dihadiri oleh Pak Isi juga, kita kolaborasi. Memang di situ sudah dijelas diarahkan oleh Bapak Mendagri bahwa teman-teman daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah. Artinya begini, teman-teman di daerah sudah dikeluarkan instruksi Mendagri atau peraturan Mendagri terkait pemanfaatan anggaran tidak terduga atau biaya tidak terduga dalam rangka untuk fasilitasi distribusi. Nah, disinilah peran daripada pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan biaya tidak terduga dalam rangka pelaksanaan fasilitasi distribusi. Nah, oleh karena itu di dalam rakor-rakor setiap hari Senin jelas diperintahkan kepada teman-teman Pemda untuk dilakukan memperkuat kerjasama tersebut. Misalkan begini, Sulawesi sebagai lumbung daripada beras, kemudian di sana surplus, maka surplusnya itu akan didorong ke DKI misalkan. Nah, kemudian tempat lain yang daerah-daerah Brebes misalkan bawang merah, maka ada yang kurang, maka itu akan didorong ke tempat lain. Ini kerjasama antar daerah sudah hampir semua daerah memiliki KAD, memperkuat KAD-nya, sehingga tatkala ada kekurangan pangan di satu daerah, maka dengan pelaksanaan KAD tersebut relatif mudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, Kemendagri, Badan Pangan Nasional, diperkuat dengan adanya Satgas Pangan. Ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan baik menjelang Lebaran, pada masa Idul Fitri, pada masa bulan puasa, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi tidak hanya di menjelang Idul Fitri kita melakukan ini, namun pada setelah Idul Fitri pun kita akan perkuat dan selalu perkuat KAD tersebut, sehingga akan sekali lagi memudahkan bagi daerah-daerah yang defisit pangannya memperoleh dari pangan yang daerah-daerah yang surplus produksinya. Demikian, Mbak.
Baik, kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, ini mungkin menjadi yang terakhir. Ini tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian kerjasama Satgas Pangan dengan berbagai instansi, dengan asosiasi seperti itu. Tapi bagaimana pula masyarakat ini dapat berperan aktif, Pak, dalam membantu Satgas Pangan Polri dalam memantau ataupun melaporkan potensi masalah terkait keamanan pangan ini? Ya, tentunya Satgas Pangan Polri ini kan ada di kota dan kabupaten, sampai di tingkat gubernur dan pusat. Kita mempunyai nomor-nomor telepon dan nomor-nomor WA yang kita sampaikan di masing-masing daerah untuk sama-sama memantau perkembangan dari stok harga pangan tersebut. Kami tentunya sangat dibantu oleh masyarakat. Apabila di tengah-tengah situasi begini ada yang menyampaikan, Pak, di daerah kami kurang bahan pangannya tertentu, apa sama dengan Pak Tu tadi, kami dengan segera melakukan koordinasi dengan dinas di daerah tersebut. Kemarin beberapa waktu lalu, contohnya di daerah Sumatera Selatan, tidak ada atau harga cabai mahal sekali. Ya, kami berkoordinasi dengan Badan Pangan, mengirimkan cabai tersebut dari daerah Jawa Tengah. Nah itulah ya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kami sebagai pengawas dan pemantau pangan yang ada di daerah. Kami tentunya meminta dan minta dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang cepat pada kami. Silakan, baik ke Polsek, ke Babin Kamtibmas, silakan informasikan tersebut ke teman-teman di daerah. Nanti secara berjenjang, Polri daerah akan menyampaikan kepada Satgas Pangan daerah yang ada di kabupaten maupun di provinsi, dan tentunya akan disampaikan kepada posko Satgas Pangan yang ada di Mabes Polri. Cepat sekali koordinasi kami dengan teman-teman dari Polri daerah. Apabila ada masalah daerah, tentunya kami mendapatkan informasi tersebut dan tentunya kami akan mencari solusi dengan cepat. Dan ini pun berkat koordinasi yang baik dengan teman-teman dari kementerian dan lembaga yang ada. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, dan Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas, Bapak I Gusti Ketut Astawa. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam diskusi dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.